nama saya Revina Arianti Marpaung. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan antara biaya dianggarkan dengan biaya standar. Biaya anggaran merupakan ikhtisar dari biaya yang diperlukan sebagai patokan untuk mengarahkan perusahaan dapat bergerak dan menekankan volume bisnis dan tingkat biaya yang digunakan. Sedangkan biaya standar merupakan tidak menyatakan biaya yang diperlukan, menekankan pada seberapa besar biaya itu nanti jika prestasi kerja tercapai, menekankan tingkat pengurangan biaya. Nama saya Tresister. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Jelaskan mengapa sistem biaya standar sebaiknya diadopsi oleh perusahaan. Jelaskan kelebihan sistem ini. Alasan sistem biaya standar banyak digunakan. 1. Untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian. Membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan, mengidentifikasi varians. Perbedaannya antara biaya aktual dan direncanakan untuk tingkat aktual aktivitas. Secara keseluruhan, varians dapat lebih dipecah menjadi varians harga dan penggunaan atau efisiensi varians jika standar harga satuan atau kuantitas telah dikembangkan. Informasi tambahan ini sangat membantu bagi manajer. 2. Untuk memfasilitasi produk biaya. Biaya ditugaskan untuk produk menggunakan kuantitas dan standar harga untuk semua biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nama saya Kristina Gabe Pandiangan. Pertanyaannya, jelaskan kelebihan sistem tersebut. Kelebihan sistem biaya standar. Yang pertama, penentuan yang realistis. Ketika biaya sudah ditentukan dengan realistis, maka biaya aktual yang keluar dan biaya yang diproduksi dapat digunakan dalam masa yang cukup panjang. Yang kedua, penentuan biaya standar bisa mengevaluasi metode produk ketika terjadi efisiensi. Yang ketiga, penyeleksian terbaik untuk tenaga kerja yang masuk ke dalam jajaran karyawan. Nama saya Irma Linda akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana sistem biaya standar dapat meningkatkan fungsi pengendalian. Biaya standar mempermudah penyurutan biaya produksi yang harus dikendalikan dan untuk mengevaluasi kinerja manajer dan karyawan. Oleh karena itu, biaya standar dirancang mengendalikan biaya. Dengan perancangan biaya yang baik akan mudah melakukan pengendalian biaya. Biaya standar merupakan komponen utama sistem biaya standar. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pekerjaannya dengan efektif. Dan pada tingkat biaya berapa tersebut seharusnya dilakukan. Biaya standar menyediakan pedoman dalam menentukan bagaimana menekankan biaya produk tanpa harus mengorbankan mutu produk. Perkenalkan, nama saya Margaret Eva Haloho dengan NIM 18020358874. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Soalnya yaitu Jaworski Products memproduksi papan tulis dan spidol serta cover tulis. Biaya standar untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Bahan langsung 11 lbs, per lbs-nya itu 7,95. Tenaga kerja langsungnya selama 4 jam, per jamnya itu sebesar 9,4. Selama bulan Januari, diketahui 20.100 unit papan tulis telah diproduksi. Informasi mengenai biaya aktual dan penggunaan bahan langsung dan tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Bahan langsung yang sudah dibeli itu sebesar 222.500 lbs. Per lbs-nya itu 8,05. Bahan langsung yang digunakan 220.400 lbs. Tenaga kerja langsung aktualnya berlangsung selama 799.900 jam. Total biaya tenaga kerja langsung aktual yaitu 759.50 rupiah. Jadi yang diminta itu hitunglah varians harga dan varians penggunaan untuk bahan langsung. Tentukan jenis varians dan berikan interpretasi untuk hasilnya. Lalu yang kedua yang diminta, hitunglah varians tarif dan efisiensi untuk tenaga kerja langsung. Tentukan jenis varians dan berikan interpretasi untuk hasilnya. Nah, di sini saya akan menjawab langsung dari pertanyaan nomor 4 tersebut. Yang pertama kita cari dulu diketahuinya. Nah, diketahui standar
standar price bahan langsungnya sebesar 7,95. Aktual price bahan langsungnya sebesar 8,05. Aktual kuantiti bahan langsungnya sebesar 220.400 lbs. Standar kuantiti bahan langsungnya 11 lbs dikali 20.100 unit, maka besarnya standar kuantiti itu sebesar 221.100. Maka besarnya standar kuantiti itu sebesar 221.100 rupiah. Sedangkan upah aktual per jamnya yaitu 759.000 rupiah dibagi 70.900 sebesar 9,5. Upah standarnya sebesar 9,4. Sedangkan AHAD TKL yang telah digunakan sebesar 79.900 yen. Dan SH jam yang telah digunakan 4 jam dikali 20.100. Maka besarnya SA-nya yaitu sebesar 80.400. Baik, jadi pertanyaan nomor 1, berapa varian harga bahan langsungnya? Rumusnya itu yaitu MPV sama dengan dibuka kurung AP dikurang SP tutup kurung dikali AKI. AP-nya itu 8,5 dikurang SP 7,95 tutup kurung dikali 220.400. Maka hasilnya 22.040 rupiah. Dia diberi tanda U yaitu karena dia positif, berarti dia unfavorable. Kemudian varian penggunaan bahan langsungnya rumusnya yaitu dalam kurung AKI dikurang SI tutup kurung dikali SP. Nah, AKI-nya itu 220.400, AKI-nya itu sebesar 220.400 dikurang SI-nya 221.100 tutup kurung dikali 7,95. Maka hasilnya minus 8,745 favorable. Kenapa dia favorable? Karena hasilnya min. Nah, jadi langsung kita jawab pertanyaan dari nomor 2. Varian tarif TKL. Jadi rumus LRF itu sama dengan buka kurung AR dikurang SR tutup kurung dikali AH. Nah, AR-nya di sini 9,5 dikurang SR 9,40 dikali 79.900. Maka hasilnya 7.960 unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena dia hasilnya itu positif. Nah, kemudian langsung varian efisiensi TKL-nya. Rumusnya itu dalam kurung AH dikurang SH tutup kurung kali SR. Nah, AH-nya ini sebesar 79.900 dikurang 80.400 tutup kurung. Terus kemudian dikali dengan 9,40. Hasilnya itu minus 4.700 favorable. Nah, kenapa favorable? Karena hasilnya minus. Baik, jadi besar varian harganya bahan langsung itu sebesar 22.040 unfavorable. Dan varians penggunaan untuk bahan langsungnya itu sebesar minus 8,745 favorable. Kemudian jadi besarnya varian tarif TKL-nya itu sebesar 7.960 unfavorable dan varian efisiensi TKL-nya sebesar minus 4.700 favorable. Baik, itulah penjelasan dari soal nomor 4. Sekian, terima kasih.